ain't tryna, I ain't tryna, I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar nih kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya. Bagaimana nih belajarnya selama di rumah? Apakah menyenangkan atau justru membosankan nih? Tidak apa-apa ya. Untuk saat ini kita belajar di rumah masing-masing terlebih dahulu, karena saat ini masih ada pandemi virus corona, sehingga membuat kita tidak bisa beraktivitas seperti semula. Oleh karena itu, selama pandemi virus corona, kita harus selalu berada di rumah ya, dan tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kita dan selalu berdoa agar pandemi virus corona ini cepat berlalu. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi kerja sama. Sebelum kita menuju ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menanamkan sikap dan nilai kerjasama kepada peserta didik. Langsung saja kita ke materi. Menurut kalian, apa sih kerjasama dan apa saja sih kerjasama dan bagaimana cara kerjasama dilakukan? Sama adalah kerja yang dilakukan secara bersama-sama dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Kerjasama dibagi rata secara adil. Tidak boleh ada pihak yang merasa kurang dan tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Apakah gotong royong sama dengan kerjasama? Ya, betul sekali, karena gotong royong merupakan salah satu bentuk kegiatan dari kerjasama. Gotong royong itu merupakan salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia. Kegiatannya dilakukan oleh seluruh masyarakat. Contoh kegiatannya seperti membersihkan lingkungan, membersihkan saluran air, dan yang lainnya. Di desa, gotong royong juga dilakukan di kota. Semua warga saling bahu-membahu untuk membersihkan lingkungannya tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Gotong royong itu sendiri sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Gotong royong sesuai dengan Pancasila, yaitu sila ketiga bersatu. Menurut kalian, apa saja sih bentuk-bentuk kerjasama selain gotong royong? Ada beberapa bentuk-bentuk kerjasama selain gotong royong yang bisa kita lakukan bersama tetangga. Yang pertama, membantu tetangga. Sesama tetangga, kita memang harus saling tolong-menolong. Apabila tetangga mengalami kesulitan, kita harus membantu mereka. Suatu saat nanti, apabila kita mengalami kesulitan, mereka pun akan datang membantu kita. Yang kedua yaitu kerja bakti. Setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan. Pak Tono selaku Ketua RT 05 memberitahukan bahwa pada hari Minggu nanti diadakan acara kerja bakti. Semua warga diharapkan untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Bapak-bapak membawa peralatan seperti cangkul dan sabit untuk membersihkan tanaman yang sekiranya mengganggu jalan. Sedangkan ibu-ibu mempersiapkan makanan untuk konsumsi. Tepat jam 12 siang, mereka berkumpul dan memakan makanan yang sudah disiapkan tadi. Yang ketiga, yaitu siskampling. Lingkungan tempat tinggal yang aman sangat kita butuhkan. Lingkungan tempat tinggal yang aman membuat hidup menjadi nyaman. Lalu, siapa yang menjaga keamanan lingkungan? Menjaga keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga masyarakat. Menjaga keamanan lingkungan bisa dilakukan dengan ronda malam. Ronda malam dilakukan
dilakukan secara bergiliran. Bagaimanakah dengan siang hari? Apakah tidak perlu dijaga? Di siang hari, warga juga harus menjaga keamanan lingkungan. Apabila ada seseorang yang mencurigakan, harap segera laporkan kepada ketua RT. Selain itu, kerjasama juga dapat dilakukan di lingkungan sekitar kita. Yaitu yang pertama, lingkungan rumah. Rumah sebagai tempat tinggal harus selalu bersih agar orang yang menempati rumah tersebut dapat merasakan kenyamanan atau betah. Kerjasama yang dapat dilakukan di lingkungan rumah yaitu kerja bakti keluarga, contohnya menyapu, mengepel, membersihkan tempat tidur, dan lain sebagainya. Yang kedua, kerjasama di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan untuk tempat menuntut ilmu, sehingga kita harus menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahannya. Maka dari itu, kita perlu bekerja sama dalam menjaga dan memeliharanya. Contoh kerjasama yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah yaitu tugas piket, lomba kebersihan kelas, kerja kelompok, dan bekerja sama dalam bidang olahraga. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kerjasama di lingkungan kelurahan atau desa. Lingkungan kelurahan atau desa itu lebih luas dibanding dengan lingkungan sekolah ataupun rumah, sehingga warga di sini harus tetap menjalin kerjasama. Contoh kerjasama dalam lingkungan kelurahan atau desa yaitu yang pertama, membersihkan lingkungan desa atau kerja bakti. Yang kedua, menjaga keamanan lingkungan atau siskambling. Selanjutnya yaitu merayakan hari-hari besar nasional seperti 17 Agustus. Biasanya dilakukan dengan lomba-lomba. Yang terakhir yaitu perayaan pernikahan. Nah, dengan bekerja sama tentunya kita semua akan memperoleh banyak manfaat loh. Apakah ada yang tahu nih apa saja sih manfaat dari kerjasama itu? Manfaat dari kerjasama antara lain yaitu satu, dengan bekerja sama, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Yang kedua, yaitu pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Yang ketiga, yaitu hasil pekerjaan yang dilakukan secara bekerja sama akan lebih memuaskan. Yang keempat, yaitu terciptanya rasa kebersamaan dan juga rasa aman. Yang kelima, yaitu lingkungan terasa lebih bersih dan juga nyaman. Selain itu, masih ada banyak lagi loh manfaat dari kerjasama. Nah, gimana nih anak-anak? Sekarang kalian semua sudah tahu kan apa itu kerjasama, bagaimana bentuk-bentuk dari kerjasama, dan manfaat dari kerjasama itu sendiri ya. Semoga kalian semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Baiklah, pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan meskipun belajar di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.